ini narasumber kita yaitu Kang Rifki dari PPTIK. Yeay. Halo Kang, apa kabar nih? Ya, alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa sih Kang sekarang? Untuk sekarang kegiatan saya sebenarnya lagi siap untuk lulusan kampus. Jadi mungkin kesibukan saya hari ini mungkin beberapa ngerjain dokumen-dokumen kampus serta mungkin saya juga sambil bekerja di PPTIK ITB. Kalau boleh tahu nih, di PPTIK Akang sebagai apa? Oke, untuk di PPTIK sendiri, saya sendiri bekerja sebagai developer, khususnya untuk bagian development. Nah, saya ini bekerjanya untuk bagian front end dan back end. Jadi untuk bagian tampilan ke depan kepada user dan juga tampilan untuk bagian belakangnya ketika user menggunakan aplikasi tersebut. Jadi developer itu intinya apa sih Kang? Kalau dari saya sendiri sih, developer itu yang saya tahu mereka sebuah pengembang sebuah aplikasi atau pengembang lain yang mengembangkan sesuatu seperti itu. Aku jadi penasaran deh Kang, gimana sih awal mulanya Akang masuk PPTIK? Oke, mungkin saya ceritain beberapa tahun ke belakang. Boleh. Jadi sebelum saya masuk ke PPTIK, saya siswi SMK di SMK 2 Cimahi. Kemudian saya sempat setahun setengah itu coba buat startup sendiri bersama teman-teman di Cimahi Technopark, khususnya untuk pengembangan sebuah game, film dan juga animasi. Kemudian setelah itu saya mendapat kabar dari guru saya bahwa di PPTIK ini sedang butuh seorang developer dan apakah bersedia nggak nih untuk masuk ke PPTIK untuk sebagai developer itu sendiri di situ. Untuk awal-awal masuk, menurut Akang developer itu susah atau enggak sih? Untuk awal-awal masuk mungkin kalau dibilang susah tidak, cuman kita gimana kita ngembangin potensi kita sendiri, gimana cara kita ngembangin apa yang kita punya, kita belajar bagaimana. Bagi saya siapapun yang belajar pasti bisa. Emang gimana sih Kang cara kerjanya developer ini? Untuk cara kerja developer itu biasanya kita mulai dari perencanaan aplikasinya sendiri untuk developer, misalnya aplikasi atau website. Terus kita diskusi apa saja kebutuhan usernya. Terus kita juga rancang seperti apa ingin aplikasinya, kita gunakan SOP dan lain-lain. Kemudian kita rancang dokumen untuk aplikasinya. Jadi sehingga dokumen tersebut kita bisa kirimkan ke developer nih. Misalnya kebutuhan konsumen itu berdasarkan kita analisis yang kita butuhkan bagaimana seperti itu. Kemudian nanti developer nanti akan melanjutkan pekerjaan tersebut untuk dibangun aplikasinya. Oh gitu. Jadi kan tadi ada mention ngerancang. Iya, itu ngerancang. tuh sama kayak Coding nggak sih Kang? Ya, sebenarnya untuk merancang sendiri kita bisa merancang mulai dari dokumen yang dibutuhkan oleh klien ataupun developer itu sudah merancang. Tapi untuk misalnya coding sendiri itu juga udah masuknya ke merancang aplikasi seperti itu. Oh ya Kang, aku jadi penasaran nih. Kan ngoding tuh katanya sulit nih. Yeah. Untuk kita yang nggak ada basic sama sekali tuh bisa nggak sih untuk ngoding tuh? Oke, untuk ngoding kalau dibilang sulit itu tergantung ya. Menurut saya kalau kita udah tahu basicnya nih gimana cara kerja sebuah program, seharusnya ketika kita pindah sebuah program itu nggak terlalu beda jauh. Mungkin ada beberapa sintak atau misalnya bahasa pemrograman yang bisa lebih mudah, bisa lebih sulit. Mungkin lebih mudah bisa kita menggunakan Python seperti itu. Kok Akang jadi suka ngoding gitu? Awalnya dari mana? Oke. Saya mulai ngoding dari SMP kelas 2. Jadi keren. Jadi saya dulu SMP itu di MTS Nurul Iman. Kemudian saya juga suka main game dulu, main CS 1.6 dulu ada. Terus saya di situ mulai tertarik nih gimana pengembangan game, terus bagaimana cara kerja coding, apa saja coding yang saya butuhkan. Nah, mulai dari situ saya mulai tertarik, mulai belajar coding tuh dari kelas 2 SMP sampai hingga sekarang. Kalau untuk awal mula belajar tuh harus dimulai dari mana sih untuk nge-coding?
Untuk saya sendiri coding itu kalau saya mulainya dari apa yang kita suka dulu. Misalnya kalau saya dulu kan suka membuat game nih. Iya. Jadi saya itu belajar coding, cara-cara membuat game, dari mana dasar-dasar dalam membuat game. Terus kemudian saya masuk SMK, belajar hal baru nih. Saya belajar gimana cara kita coding itu di website atau misalnya di aplikasi seperti itu. Untuk awal-awal mungkin kita bisa ikut course, ikut pelatihan-pelatihan kayak gitu, kayak bootcamp, itu kita bisa belajar lebih banyak di sana seperti itu. Jadi emang basicnya ngoding gitu ya Kak? Iya, kalau saya basicnya dari dulu memang ngoding dan senang ngoding ataupun hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Nah, kalau sekarang kan Akang ada di PPTIK. Kalau dulu kan ngodingnya buat bikin game. Nah, Iya. kalau sekarang di PPTIK tuh ngodingnya ngapain gitu, Kang? Oke, untuk kalau di PPTIK ini saya udah pindah role dari ngoding game pindah ke ngoding sebuah website. Jadi untuk di PPTIK sendiri saya gunakan beberapa bahasa pemrograman serta framework. Misalnya saya gunakan Vue.js untuk frameworknya sendiri, atau untuk bahasa pemrograman saya menggunakan Nest.js dan juga Node.js untuk bagian backend-nya itu sendiri. Kalau ngoding pastinya nggak luput dari hambatan ya Kang? Iya, Nah itu pasti. hambatannya apa Kang? Untuk hambatan sendiri kebanyakan dari saya itu pertama kalau misalnya bahasa pemrograman yang baru saya pelajari itu saya kadang kesulitan menemukan tutorial yang cocok seperti itu. Terus yang kedua kadang saya itu suka bingung standarisasi coding yang bagus untuk bahasa pemrograman itu bagaimana, karena kan tiap-tiap bahasa pemrograman itu punya standarisasi tersendiri kayak gitu. Apakah saya harus bikin standar sendiri atau saya harus mengikuti standar yang sudah ada seperti itu. Mengubah hambatannya menjadi sebuah keberhasilan tuh gimana sih Kang caranya? Oke, untuk cara saya ngelewatin hambatan itu kan berbagai macam nih. Kadang saya juga kalau nggak nanya ke satu tim, kita nanya ke internet. Kalau nggak nanya ke internet, ya paling awal kita balik ke basic, kita belajar dokumentasi atau baca dokumentasi dari aplikasi tersebut. Nah kemungkinan karena kalau kita cari di internet atau kita coba searching permasalahan kita di internet, pasti paling enggak ada hal yang sama atau orang lain yang sama pernah terjadi dengan mereka juga gitu. Misalnya kita punya hambatan nih cara memunculkan misalnya sebuah file di dalam website bagaimana misalnya. Nah pasti dari kalau kita cari di internet, di Stack Overflow atau di forum-forum lain pasti ada hal yang sama dari atau permasalahan yang sama dari mereka seperti itu. Ada gak sih Kang salah satu pengalaman yang waktu lagi ngoding ini tuh udah mau finishing nih, udah mau beres tapi masih ada satu hambatan nih. Coba apa itu? Ada, sebenarnya seperti itu sering terjadi. Mungkin hambatan-hambatan seperti itu biasanya ketika kita coba tes aplikasinya nih, kita tes aplikasinya, ketika sudah beres semua kita tes ternyata ada yang error atau enggak. Kadang yang sering terjadi itu ketika misalnya di tes di lokal kita ini jalan, tapi ketika misalnya udah di server itu tidak jalan. Nah itu biasanya hambatan-hambatan yang seperti itu yang sedikit pusing gitu. Jadi itu harus ngeset ulang lagi gitu. Iya, kita biasanya kita trace atau kita cari masalahnya di mana, kita periksa satu-satu, kita periksa apakah ada bug atau misalnya ada salah coding atau dan lain-lain seperti itu. Jadi seorang developer tuh harus sabar berarti ya Kak? Iya, ya menurut saya untuk jadi developer itu kita harus sabar, teliti, telaten, sama mau terus belajar gitu. Jangan karena kita pakai bahasa pemrograman A, kita pakai pemrograman A terus gitu. Ya sebenarnya tidak apa-apa. Tapi menurut saya kalau misalnya kita pakai pemrograman A, kita naikin levelnya ke pemrograman A itu sendiri gitu, atau kita ganti pemrograman lain. Seperti itu. Kalau selama Akangnya ngoding itu tuh dijadikan sebagai hobi atau gimana sih? Soalnya kayak enjoy aja gitu ngejalaninnya. Oke, kalau saya
saya sendiri bagi dua, ada hobi, ada pekerjaan. Kalau misalnya di PPTK ini saya ngoding itu sebagai pekerjaan seperti itu. Jadi request dari misalnya dari atasan ke kita jalani seperti itu. Tapi untuk saya sendiri untuk hobi juga ada. Kalau saya itu hobi coba-coba hal baru dari codingan, coba-coba misalnya framework yang baru atau coba-coba bahasa pemrograman baru. Saya juga kadang juga di waktu senggang gitu coba-coba bikin game sederhana gitu untuk muasin hobi saya. Tadi kan Akangnya udah mention beberapa udah bikin aplikasi game gitu mungkin. Ya, kayak di PPTIK juga bikin aplikasi. Salah satunya aplikasi yang kayak gimana sih Kang? Untuk awal-awal yang pernah saya kerjakan di PPTK itu yang paling saya ingat itu mesin RFID gitu, absensi RFID gitu, seperti itu. Jadi di mesin RFID itu kita bisa absen siswa atau perusahaan menggunakan kartu RFID seperti itu. Itu yang paling saya ingat karena ketika saya awal masuk saya belum bisa JavaScript, saya masih belum mengerti tentang dalam bagaimana pemrograman ataupun perserveran. Project yang pertama saya kerjakan absensi RFID itu. Ada kesulitan nggak sih waktu awal-awal pemrograman di absensi RFID itu? Oke, mungkin kesulitan di awal karena mungkin saya baru belajar juga, baru lulus SMK juga, masih belum tahu pakai JavaScript bagaimana, apalagi untuk misalnya penggunaan untuk front end dan juga back end saya masih belajar saat itu masih banyak. Jadi di sana saya masih banyak trial and error. Cuman kan kita punya mentor-mentor yang hebat gitu ya di sana, jadi bisa bimbing kita bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman yang baik dan benar. Untuk sejauh ini aplikasi apa saja yang udah digarap sama Akang? Kalau boleh tahu nih apa aja? Untuk aplikasi sendiri banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Jadi untuk aplikasi sendiri saya ada beberapa mungkin yang saya sebutkan, misalnya deteksi COVID-19 waktu pas masih pandemi itu ada absensi RFID, absensi selfie juga pernah saya kerjakan, kawal desa, kawal warga, juga ada road monitoring dan banyak yang lainnya. Kan Akang banyak pengalamannya nih, ada gak sih hal yang paling gak bisa dilupain gitu, yang paling menarik gitu? Oke, mungkin kalau saya sendiri sih yang paling gak bisa dilupain itu ketika saya coba hal baru mungkin dalam pemrograman, kita coba-coba terus kita ulik bareng-bareng, terus kita coba bareng-bareng sama tim dan lain-lain, terus kita juga coba selesain bareng-bareng. Nah itu biasanya yang saya paling diingat gitu. Tadi kan di PPTIK udah banyak kerjain aplikasi yang banyak banget tadi kan. Menurut Akang di PPTIK tuh gimana sih perasaannya kerja di situ? Oke, menurut saya untuk kerja di PPTK itu menyenangkan, apalagi teman-teman kita kan usianya banyaknya yang masih seumuran sama kita, jadi obrolannya kadang masih nyambung, kita bercanda juga masih nyambung gitu. Menurut saya kerja PPTK nyaman, terus kita juga bisa ngembangin diri di sana seperti itu. Terus Kang, harapan kedepannya untuk PPTIK menurut Akang gimana? Untuk saya sendiri, untuk harapan kedepannya semoga misalnya lebih baik, terus semoga juga teman-temannya makin solid, terus makin dekat juga dengan semuanya seperti itu. Wah, seru banget kan ngobrol-ngobrol sama narasumber kita episode kali ini. Penasaran kan episode selanjutnya siapa lagi? Jangan lupa nonton episode selanjutnya di PPTIK Podcast. Dadah!